Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianluigi Bremni, Stambuk F551917073. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP. Nah, pertama kita membuat database terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buat database-nya dengan nama DB Biodata. Lalu kita membuat tabelnya. Di sini tabelnya saya beri nama biodata, lalu memiliki 4 data. Di sini ada ID biodata sebagai primary key-nya dan juga menggunakan auto increment yang jenisnya integer dan juga nama jenisnya varchar, alamat dia punya tipe teks dan hobi varchar. Nah, lalu kita masuk ke dia punya programnya. Di sini koneksi ini untuk menghubungkan data ke database. Di sini kita buka dulu untuk tag PHP-nya. Ini lebih besar dari tandanya PHP. Lalu di sini ada buat variable host dan tc localhost dan juga username, isinya root, password dikosongkan saja dan database-nya DB Biodata. Ini mengikuti dengan nama database yang kita buat tadi. Lalu kita mengoneksikan datanya ke MySQL. Di sini membuat variabel baru MySQLi, lalu kita buat objek baru di sini MySQLi, kita ambil hostnya ini, username, password dan database. Lalu di sini ada perkondisian, kita mengecek jika koneksinya gagal, maka dia akan menampilkan koneksi gagal. Anda tidak bisa terhubung ke database. Nah, jika selain dari itu dia akan menghasilkan tulisan Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Nah, lanjut kita masuk ke PHP. Nah, di sini di PHP-nya ini indeks PHP di pembukaannya. Di sini kita gunakan HTML juga untuk dia punya untuk tampilannya. Di sini kita title ini data biodata, judulnya itu data biodata. Lalu kita masuk ke PHP-nya. Di sini kita pertama menginclude koneksi.php. Kita include data ini agar bisa digunakan di halaman ini. Lalu kita buat variable action, dimana iset get action ini fungsinya ini untuk mengecek data dari action ini, permohonan data dari action kita akan cek. Lalu di sini ada perkondisian, mana untuk perkondisiannya jika action ini sama dengan delete, maka ini dia include lagi koneksi PHP-nya. Lalu di sini dia query-nya itu buat variable query itu isinya delete from biodata. Kita menghapus data dari tabel biodata itu, di mana ID biodatanya read escape string, kita ambil ID-nya. Nah, ini fungsinya real escape string ini untuk menghindari data aneh, menghindari mengirim data khusus begitu ke MySQL. Nah, lalu sini ada perkondisian lagi untuk data berhasil dihapus dan juga data gagal dihapus. Lalu sini lagi query-nya kita ini, kita menyelect semua data dari tabel biodata, lalu kita result MySQL query juga. Nah, kalau ini fungsinya ini untuk dia mengecek apakah resultnya ini lebih dari 0. Jika ada datanya itu, maka akan ditampilkan ini ada tabel bordernya, ditampilkan tabel dengan tabel bordernya 1. Lalu isinya ini untuk tabel rowsnya dan tabel headnya ada nama, alamat, hobi, dan aksi. Nah, lalu di sini ada perulangan, di mana ini perulangan ini untuk mengecek datanya. Nah, jika dia semakin banyak data, maka akan dibuat
lagi dibuat terus tabelnya. Lalu di sini ada edit.php, di sini ada link untuk kita mengedit. Ada juga, nah, jika kita klik, maka kalau kita klik itu editnya di data yang mana, maka dia akan mengecek ID biodatanya. Lalu di sini juga untuk delete, ya, ini juga mengecek biodatanya di di ID berapa kita akan menekan delete-nya itu. Nah, lalu jika ini dia tidak lebih dari 0, jika tidak datanya, maka dia akan menghasilkan data tidak ditemukan. Lalu ini preset ini untuk membebaskan data dari result. Lalu ini MySQL close ini menutup koneksi ke MySQL. Nah, ini untuk JavaScript-nya ini untuk, nah, di sini fungsinya ini pas kita klik dia akan tampil ini untuk memunculkan resur untuk apakah kita mau menghapus data itu, pokoknya begitulah. Lalu kita yakin. Nah, itu. Lalu ditambah .php. Nah, untuk ditambah .php ini sama juga. Sini untuk title-nya MySQL report. Lalu ini juga ada sama seperti tadi, variable action. Nah, lalu ini kita ada condition lagi. Apakah variable action ini isinya itu create? Apakah nilainya itu sama dengan create? Ini variable action ini. Nah, jika sama, ya, kita masuk lagi ini, kita includekan lagi koneksi PHP. Lalu ini ada variable query lagi, di mana di sini kita insert into biodata. Insert into biodata ini kita menambahkan untuk di tabel biodata. Nah, kita temukan itu ada nama, kita mengambil request dari nama ini, ya, dan juga alamat hobi. Nah, jika lalu kita apakah dia berhasil tambahkan atau tidak. Lalu ini ditutup lagi koneksinya. Ya, untuk ini dia punya untuk pengisian, untuk penginputan itu ada dia punya nama, ya, lalu input teksnya untuk mengisi data. Ya, ini ada dia punya button untuk submit. Lalu ini ada juga link untuk kembali ke indeks. Lalu ini untuk edit.php. Nah, di sini pertama kita include koneksi lagi. Hanya seperti biasa, kita pakai ini action ini isinya update. Nah, jika sama kita include koneksi. Lalu di sini query-nya kita mengubah biodata. Dan seperti tadi kita ubah namanya, mengambil dari nama, alamat, hobi. Jadi datanya itu kita ubah namanya itu kita ambil dari pas di sini. Nah, pas kita input di misalnya namanya apa, ya kan simpan di situ. Lalu seperti tadi juga. Lalu ini kita menyelect ID biodata, nama, alamat, hobi dari tabel biodata. Nah, lalu di mana datanya ini? Ada requestnya ID. Jadi ini kita mengambil ID-nya. Nah, lalu sini ID dengan row ID biodata, nama, row nama, alamat, row alamat, dan juga hobi, row hobi. Ya, ini untuk pengisian untuk editannya. Sini kita edit. Nah, di sini untuk dia punya value untuk nilainya, kita masih mengambil nilai sebelumnya. Ini dia panggil dulu variable nama, jadi masih ada nilai sebelumnya. Ini juga dia panggil variable alamat, variable hobi, ya, lalu diubah. Untuk diubah. Lalu di sini ada dia punya
lagi submitnya dan juga untuk kembali ke indeks. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba saja langsung ke programnya, ke hasilnya. Ini untuk indeksnya seperti ini. Nah, ini Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Nah, karena tadi kita koneksinya itu ada tampilan ini, Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Nah, pas di indeksnya kita memanggilnya, ya maka muncul tampilan itu. Anda berhasil. Kita tes saja, tambah data. Nah, tunggu dulu. Nah, di sini data tidak ditemukan karena kita belum memiliki data yang di sini nih. Nah, ini kan di sini belum ada data sama sekali. Kita cek di database. Nah, ini di sini belum ada data sama sekali. Jadi pas di sini dia itu masih data tidak ditemukan. Kan kita kan nambahkan data baru. Untuk nama kita tes isi piano, alamat kita isi Palu, hobi main game. Kita save. Nah, kita cek dulu, kita kembali ke indeks. Nah, ini datanya sudah muncul. Dia mengambil data dari sini. Coba kita refresh dulu. Nah, ini sudah muncul datanya, lalu ditampilkan di sini. Lalu kita tambah lagi satu. Save lagi. Sudah, kita cek lagi pada datanya. Nah, ada datanya. Kita cek di sini apakah dia nambah. Ya, sudah tambah. Nah, lalu kita di sini coba mengedit data. Nah, misalnya ini kan namanya Gilang, alamatnya Tinggede, hobinya catur. Tapi di sini sama ubah dia punya hobi itu menonton film. Nah, di sini kan tadi datanya sudah muncul data yang sebelumnya, lalu di sini kita ubah mesin sebelum jadi menonton film. Nah, lalu kita klik edit. Nah, kita kembali lagi ke database. Nah, di sini sudah berubah menjadi menonton film. Kita cek ke database-nya. Nah, di sini juga sudah berhasil menonton film. Nah, lalu selanjutnya kita tes untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data ini kita klik button hapus ini. Kita klik ini tulisan hapus. Nah, kita klik. Nah, ini muncul dari tadi. Alisur, kalau kamu yakin. Kita klik OK. Nah, maka datanya akan berhasil dihapus. Nah, kita cek lagi di database-nya apakah datanya hilang. Nah, data tadi sudah hilang. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk aplikasi sederhana Cerude. Jika ada salah kata atau yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.